Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 245131721. Prodi Ekonomi Syariah 3B, mahasiswa Universitas Islam Batanghari. Pada video kali ini saya akan membahas tugas UTS saya dari mata kuliah Komunikasi Etika Bisnis. Dosen pengampunya Ibu Fitri Nasution, SPDI MPDI. Saya akan membahas bagaimana etika bisnis menjadi jiwa operasi perusahaan modern. Mulai dari tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian bumi kita, melindungi kekayaan intelektual, menghormati hak asasi manusia, persaingan bisnis yang sehat, dan komunikasi yang efektif di tengah keramaian budaya. Yang pertama, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah prinsip moral yang memandu perilaku perusahaan dalam beroperasi berlandaskan kejujuran, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Sementara tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut CSR, yaitu wujud nyata dari etika bisnis yang diterapkan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial yaitu yang pertama terhadap konsumen yang menyediakan produk aman, berkualitas, dan informasi yang jujur. Yang kedua terhadap karyawan, memastikan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga terhadap lingkungan, menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, terhadap masyarakat, yaitu berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui program-program sosial. Yang kedua, etika bisnis dan lingkungan. Etika bisnis dan lingkungan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam operasi perusahaan modern. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku usaha untuk agar jujur, adil, dan bertanggung jawab tidak hanya terhadap konsumen dan karyawan, tetapi juga terhadap lingkungan. Penerapan etika lingkungan dalam bisnis sangat penting, yang tercermin melalui pendekatan triple bottom line, yaitu ada 3 P, profit, people, dan planet. Profil people dan planet adalah perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan kelestarian alam. Prinsip utamanya tanggung jawab, kepedulian, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Manfaat penerapan etika bisnis yang ramah lingkungan. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Yang kedua, mendukung bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang keempat, memenuhi regulasi, hukum, dan tanggung jawab sosial CSR. Yang ketiga, etika bisnis dan hak kekayaan intelektual. Etika bisnis dan hak kekayaan intelektual merupakan dua pilar utama yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan inovatif. Etika bisnis adalah penerapan prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dalam aktivitas bisnis yang berfungsi untuk membangun reputasi dan kepercayaan stakeholder, serta mengurangi resiko hukum. Sementara itu, hak kekayaan intelektual meliputi hak atas hasil kreativitas dan inovasi seperti hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang, yang melindungi hukum untuk memberikan insentif ekonomi dan mendorong persaingan sehat. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang erat. Menghormati hak kekayaan intelektual adalah wujud nyata dari etika bisnis karena pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembajakan, pemalsuan, atau plagiarisme tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip kejujuran dan keadilan. Yang keempat, etika bisnis dan hak asasi manusia. Etika bisnis dan hak asasi manusia
memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat dalam operasi korporasi. Kerangka global seperti Unguiding Principle on Business and Human Rights atau yang disebut UNGPS menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab inti untuk menghormati hak asasi manusia melalui proses Human Rights Due Diligence yang meliputi penilaian dampak, pencegahan, dan pemulihan bagi korban. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas rantai pasok global, tekanan kompetitif, dan praktik pencucian citra atau social washing yang terjadi dalam kasus tragis Rana Plaza di Bangladesh dan Facebook Cambridge Analytica yang melanggar hak privasi. Yang kelima, etika bisnis dan persaingan sehat. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan pelaku usaha untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Dalam dunia usaha, persaingan bisnis merupakan hal yang alami dan dapat mendorong inovasi serta peningkatan kualitas asalkan dijalankan secara sehat. Terdapat dua bentuk persaingan. Yang pertama, persaingan sehat, yaitu meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan inovasi tanpa merugikan pihak lain. Yang kedua, persaingan tidak sehat, yaitu praktik monopoli, penipuan konsumen, dan kampanye hitam yang merugikan pasar dan masyarakat. Hubungan antara etika dan persaingan bisnis sangat erat. Etika berperan sebagai pengendali yang memastikan persaingan berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Yang keenam, komunikasi antar pribadi, organisasi, dan lintas budaya. Yang pertama, komunikasi antar pribadi adalah fondasi dari semua interaksi bisnis. Komunikasi antar pribadi yang efektif ditandai dengan kejujuran, empati, keterbukaan, dan kejelasan pesan. Berperan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif, mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang kedua, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi berfungsi untuk mengkoordinasi tujuan, membangun budaya perusahaan, dan mendukung pengambilan keputusan. Sebuah organisasi dengan budaya inklusif dan komunikasi transparan akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Dan komunikasi yang etis mencakup penyampaian informasi, instruksi, dan umpan balik secara jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya, yaitu di era globalisasi, interaksi dengan pihak dari latar belakang budaya yang berbeda menjadi hal yang tak terelakkan. Tantangan komunikasi lintas budaya yaitu yang pertama, prasangka dan stereotip, yaitu penilaian negatif yang didasarkan dari perbedaan budaya. Yang kedua, kendala bahasa dan nonverbal, yaitu perbedaan aksen, kecepatan bicara, dan serta makna dari pergerakan tubuh dan ekspresi. Yang ketiga, etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan nilai dan standar budaya sendiri. Dengan demikian, etika bisnis adalah fondasi fundamental yang mengintegrasikan dan memandu seluruh aspek operasi perusahaan modern, mulai dari perilaku individu, strategis organisasi, hingga interaksi global dengan menekankan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan bertanggung jawab. Penerapannya tidak hanya dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tetapi juga praktik bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab dalam lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, penghormatan HAM, tetapi juga dalam persaingan sehat yang didukung oleh komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi antar pribadi, organisasi, dan lintas budaya. Dengan demikian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.